Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haula'i qaumuna. Mereka itu adalah kaum kami. Ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka menjadikan sesembahan selain Allah. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Sekalipun mereka tidak mampu mendatangkan bukti yang jelas atas tindakan mereka. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhibah. Maka siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, lamma dzakaru ma manna Allahu bihi 'alaihim minal imani wal huda, iltafatu ila ma kana alaihi qaumuhum min ittikhadil alihati min dunillah famaqatuhum wa bayyanu annahum laisu ala yaqinin min amrihim bal hum fi ghayatil jahdi wa dhalali faqalu laula yatuna alaihim bisultanin ay bi hujjatin wa burhanin ala ma hum alaihi minal batil wa la yastati'una sabilan ila dhalik wa innama dhalika iftira'un minhum 'ala Allahi wa kadhibun 'alaihi wa hadha a'dhamu dhulmi wa li hadha qala faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Setelah Ashabul Kahfi menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada mereka berupa keimanan dan petunjuk, mereka mulai melihat keadaan kaumnya yang menjadikan sesembahan selain Allah. Ashabul Kahfi marah terhadap tindakan kaumnya. Mereka menjelaskan bahwa kaumnya itu tidak berada di atas keyakinan dalam urusan mereka. Bahkan mereka berada di dalam puncak-puncak kebodohan dan kesesatan. Ashabul Kahfi berkata, mereka tidak mungkin mendatangkan bukti yang kuat, yang nyata, yakni hujjah dan bukti atas kebatilan yang mereka lakukan. Mereka tidak akan mampu menemukan jalan untuk itu. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah sesuatu yang mereka dustakan atas nama Allah. Dan ini merupakan kezaliman yang paling besar.
Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang sengaja mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, wa idiktazaltumuhum, dan ingatlah ketika kalian, wahai ashabul kahfi, meninggalkan kaum kalian, wa ma ya'buduna illallah, dan tidaklah mereka menyembah kecuali Allah. Fa'u ilal kahfi, maka hendaklah kalian berlindung ke dalam gua. Yansurlakum rabbukum min rahmatih, Rabb kalian akan menyebarkan, membentangkan rahmatnya untuk kalian. Wa hayuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan untuk kalian urusan-urusan yang kalian butuhkan. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, ay qala ba'duhum li ba'din, idza hasala lakum i'tizalu qaumikum fi ajsamikum wa adyanikum, falam yabqa illa an-naja'u min syarrihim wa tasabbubu bil asbabil mafdiyati lidzalik, li'annahum la sabila lahum ila qitalihim wa la baqa'ihim bain adhurihim wa hum ala ghairi dinihim. Fa'u ilal kahfi, ay indammu ilai waqtafu fi, yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa fi ma taqaddama akhbaru annahum da'ahu biqaulihim Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Fajama'u baina tabarri min hawlihim wa quwwatihim wal iltija'i ila Allah fi salahi amrihim wa du'a'ihi bidzalik wa baina thiqati billahi annahu sayaf'alu dzalik la jarama anna Allah nasara lahu min rahmatihi wa hayya lahum min amrihim mirfaqa. Fa hafidha adyanahum wa abdanahum wa ja'alahum min ayatihi ala khalqihi wa nasara lahum min as-sana'il hasan ma huwa min rahmati bihim wa yusirru lahum kulla sababin hatta al-mahal alladhi namu fihi kana ala ghayati ma yumkinu min as-siyana. Sebagian Ashabul Kahfi berkata kepada sebagian yang lain, ingatlah ketika kalian meninggalkan kaum kalian dengan jasad kalian dan agama kalian, dan tidak tersisa kecuali selamat dari kejelekan kaum kalian, dan menjadi sebab untuk mendapatkan itu, karena tidak ada jalan bagi mereka untuk memerangi kaumnya, dan tidak mungkin mereka tinggal di tengah-tengah kaumnya karena mereka tidak seagama. Maka hendaklah kalian berlindung ke gua, yakni bersembunyi ke gua. Maka Rabb kalian akan membentangkan rahmatnya untuk kalian dan menyiapkan segala urusan kalian. Sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, Allah menghabarkan
bahwa Ashabul Kahfi berdoa dengan ucapan mereka, "Ya Allah, Rabb kami, berilah kami rahmat dari sisimu dan berilah urusan kami terbimbing." Mereka mengumpulkan antara berlepas diri dari kekuasaan dan kekuatan mereka dan berlindung kepada Allah dalam memperbaiki urusan mereka. Kemudian mereka berdoa memohon itu, dan di antara rasa percaya yang sangat penuh terhadap Allah bahwa Allah akan melakukan hal itu, maka pasti Allah akan membentangkan untuk mereka rahmatnya, dan Allah akan menyiapkan segala sesuatu urusan mereka. Allah akan menjaga agama mereka dan badan mereka. Allah jadikan mereka sebagai tanda-tanda kekuasaannya bagi makhluknya. Allah sebarkan untuk mereka pujian yang baik, dan itu termasuk bentuk rahmat Allah untuk mereka. Allah mudahkan untuk mereka segala sebab keselamatan, sampai tempat untuk tidur. Mereka mendapatkan tempat yang sangat terjaga dan terlindungi. Walihada qala, oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, "Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat takriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin minhu." Engkau melihat matahari ketika terbit, tazawar an kahfihim, ya, bertolak belakang dari arah gua mereka di sebelah kanan, dan ketika terbenam juga tidak menghadap ke arah mereka, tapi di sebelah kiri. Mereka berada di sebuah tempat di dalam gua itu. Zalika min ayatillah, dan itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Mayahdillah fawwal muhtad, maka barang siapa yang Allah berhidayah, maka dia akan mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan mendapati baginya pembela dan orang yang membimbingnya. Ayat berikutnya, wa tahsabuhum aiqaba wa hum ruqud. Engkau mengira Ashabul Kahfi itu sadar, bangun, padahal mereka sedang tertidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Wa qalbuhum basitun dira'ahi bil wasid. Sedangkan anjing mereka membentangkan lengannya di pintu gua. Lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firara. Dan kalau engkau berusaha mengintai Ashabul Kahfi, kau pasti akan lari terberit-berit ketakutan. Wala mulita minhum ru'ba, dan engkau akan diliputi rasa takut dari mereka. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsir, ay hafidhahumullah min asy-syamsi, fayassiru lahum gharan idza tala'at asy-syamsu tamilu anhu yaminan
Wa inda ghurbiha tamilu anhu shimalan. Fala yanaluhum kharraha fatufsida abdanahu biha. Wa hum fi fajbati min ay minal kahfi ay makan muttasik. Wa dhalika litarriqahum al-hawa wan nasim yazulu annumul wahmu wat ta'adi bil makani dhajjik khususan ma'atul maksi. Wa dhalika min ayatillah ad-dal ala qudratihi wa rahmatihi bihim wa ijabati du'aihim wa hidayatihim hatta fi hadhihi umur. Wa lihada qala may yahdillahu fahuwal muhtad ay la sabila ila nailil hidayah illa min Allah fahuwal hadi al mursyid li masalihid darain. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida ay la tajidu min may tawallahu wa yudabbiru ala ma fi salahuhu wa la yusiduhu ila al khair wal falah lianna Allah qad hakama alaihi bil dhalal wa la radda li hukmihi. Allah Subhanahu wa taala menjaga ashabul kahfi dari matahari. Allah mengatur posisi mereka di gua. Ketika matahari terbit, Allah bikin condong ke arah kanan. Ketika terbenam, Allah bikin condong ke arah kiri. Sehingga panasnya matahari tidak mengenai tubuh ashabul kahfi yang menyebabkan kerusakan tubuh dengan sebab sengatan matahari. Mereka berada di sebuah tempat di gua, yang tempat yang luas. Hal itu bertujuan agar sirkulasi udara lancar sehingga mereka terhindar dari suasana lembab dan terganggu dengan sebab sempitnya tempat. Khususnya mereka sangat lama tidur di sana. Dan itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kekuasaan dan rahmatnya terhadap ashabul kahfi. Mengabulkan doa mereka, memberi petunjuk mereka sampai dalam perkara semacam ini. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah beri hidayah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah kecuali dari Allah. Allah lah yang memberi hidayah. Allah lah yang membimbing untuk kemaslahatan dunia akhirat. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan mendapati orang itu pembela dan pembimbing. Yakni engkau tidak akan mendapati orang yang membelanya, yang mengaturnya untuk kemaslahatannya. Tidak menjumpai orang yang membimbingnya ke jalan yang baik dan keberuntungan. Karena Allah Ta'ala telah memutuskan orang itu sesat. Maka tidak ada yang mampu menolak keputusan Allah. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Ay tahsabuhum ayuhan nadir ilaihim ka'annahum ayqad. Wal hal annahum niyam. Qala al-mufassirun wa dhalika li anna a'yunahum munfatihat li alla tufsida. Fan-nadir ilaihim yahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Wa hadha aidan min hifdhihi li abdanihim li anna al-arda min tabi'atiha akal al-ajsam al-muttasilata biha. Fakana min qadarillahi an qallabahum ala junubihim yaminan wa shimalan biqadri ma la tufsidul ardu ajsamahum wallahu ta'ala qadirun ala hifdihim dal ardi min ghairi taklibin walakinnahu ta'ala hakimun arada
an tajriya sunnatuhu fil kaun wa yurbitul asbab bimusabbabatiha. Engkau mengira Ashabul Kahfi itu bangun, padahal mereka sedang tidur. Artinya engkau mengira, wahai orang yang melihat keadaan Ashabul Kahfi seperti orang yang bangun, padahal keadaan mereka sedang tidur. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena saat itu mata Ashabul Kahfi terbuka, melek. Ya. Padahal tidur, tapi matanya terbuka. Ya, kayak orang lese-lesehan begitu ya. Nah, leyeh-leyehan. Padahal tidur. Kenapa? Agar tidak rusak jasad mereka. Orang yang melihat keadaan Ashabul Kahfi mengira Ashabul Kahfi itu sedang bangun, padahal sedang tidur. Lalu kami bolak-balik tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Ini juga termasuk bentuk penjagaan Allah terhadap tubuhnya Ashabul Kahfi. Karena tanah secara tabiat itu bisa memakan tubuh yang menempel dengannya. Kalau lama-lama nempel, itu bisa dimakan sama tanah. Ya. Maka termasuk di antara takdir Allah bolak-balikkan sisi-sisi tubuhnya Ashabul Kahfi ke kanan dan ke kiri. Padahal sesuai dengan apa ini? Ketentuan yang Allah tetapkan. Agar tanah tidak merusak tubuh mereka. Kalau tetap nempel terus, nggak dibolak-balik tubuhnya, maka akan dimakan sama tanah dalam waktu yang lama. Nah, padahal Allah Ta'ala mampu untuk menjaga mereka dari tanah tanpa dibolak-balik. Akan tetapi Allah Maha Bijaksana. Allah menginginkan sunnatullah yang ada di alam ini berjalan seperti yang ada. Nah, sunnatullah itu benda-benda yang ada di tanah, kalau nempelnya lama di tanah, maka akan dimakan sama tanah. Ya, nah. Tapi kalau bergerak, ya, nggak nempel terus, aman, biidznillah. Dan Allah ingin mengaitkan antara sebab dan musababnya. Wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid, ay al qalbu alladhi kana ma ashabil kahfi asabahu ma asabahu minan naum waqta hirasatihi, fakana basitun dira'aihi bil wasid ay al bab au fina'i hada hifduhum minal ardi wa amma hifduhum minal admiyin fa akhbar annahu hammahum birru'bi alladhina sarhuwahu alaihim falawit tol'a alaihim ahadun lam tal'a qalbu rukba wa walla minhum firara wa hadha alladhi awjaba ay yabqu kulla hadhihi al-mudda at-tawilah wa hum lam yu'thir alaihim ahadun ma'a qurbihim minal madinah jiddan wa dalilu ala qurbihim annahum lamma stayqadu arsalu ahadahum yashtari lahum ta'aman minal madinah wa baqaw fi intidari fajalla dhalika ala siddati qurbihim minha. Anjing Ashabul Kahfi membentangkan kedua lengannya di pintu gua, yakni anjing yang bersama Ashabul Kahfi juga tidur seperti Ashabul Kahfi dalam waktu yang lama ketika melakukan penjagaan. Ya. Saat itu anjingnya membentangkan kedua lengannya di pintu gua, yakni di pintu gua atau di terasnya gua. Ini bentuk penjagaan mereka dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tanah.
Adapun penjagaan yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi dari gangguan manusia, Allah menghabarkan bahwa Allah menjaga Ashabul Kahfi dengan ar-ru'bu, perasaan takut yang menghantui orang yang mendekati gua itu. Yakni Allah sebarkan kepada manusia. Kalau ada yang coba-coba ngintip-ngintip gua, maka langsung hatinya dipenuhi rasa takut, langsung gemeter, ya. Langsung kabur, lari ketakutan, nggak berani masuk. Oleh sebab itulah Ashabul Kahfi tetap lama dalam gua itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu mereka. Padahal letak gua Ashabul Kahfi sangat dekat dengan kota mereka sendiri. Adapun dalil kalau posisi mereka itu dekat dengan kampungnya, ketika mereka bangun, mereka mengutus salah seorang Ashabul Kahfi untuk membeli makanan di kota. Mereka tetap di gua menunggu kedatangan temannya yang beli makanan. Ini menunjukkan bahwa posisi kota sangat dekat dengan apa ini? Guanya. Enggak pakai kendaraan, jalan, beli makanan, gitu ya. Nah, itu menunjukkan posisinya dekat. Tapi kok enggak ada yang bisa masuk? Kok enggak ada yang mampu untuk membongkar misteri Ashabul Kahfi? Ternyata di gua itu diliputi rasa takut bagi orang-orang yang dekat-dekat dengan gua itu. Kalau dekat langsung ketakutan, langsung lari terberit-berit. Ya. Nah, seperti ada sesuatu ya yang menakutkan. Nah, itu adalah bentuk penjagaan Allah terhadap Ashabul Kahfi dari gangguan manusia. Nah, ayat berikutnya yang ke-19. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Yang demikian itu kemudian kami bangunkan Ashabul Kahfi agar satu sama lain saling bertanya-tanya. Qala qailun minhum, kam labistum? Salah seorang dari mereka bertanya, sudah berapa lama kalian tinggal di sini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab, paling kami istirahat di sini sehari atau setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Mereka mengatakan, Rabb kalian yang lebih tahu berapa lama kalian istirahat atau tidur di sini. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhil Madinah. Utuslah salah seorang dari kalian dengan membawa uang kertas ini ke kota. Falyanzur ayyuhu azka ta'aman. Hendaklah dia melihat mana makanan yang paling lezat untuk dibeli. Falyatikum birizqin minhu. Supaya dia datang dengan membawa rezeki dari Allah. Wal yatalattaf, dan hendaklah dia bermain lembut, ya. Wala yus'iranna bikum ahada, agar tidak ada orang yang menyadari keberadaan kalian. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Karena kalau mereka tahu keberadaan kalian, mereka akan merajam kalian sampai mati. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka memaksa kalian kembali ke ajaran agama kalian yang lama. Walan tuflihu idan abada, sehingga kalian tidak beruntung selama-lamanya. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, yaqulu ta'ala wa kadzalika ba'asnahum ay min naumihim at-tawil liyatasaalu bainahum ay liyatabahatsu
lil wuqufi 'alal haqiqati min muddati lubthihim. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kami membangunkan mereka, yakni membangunkan Ashabul Kahfi dari tidurnya yang panjang, agar satu sama lain saling bertanya-tanya untuk mengetahui dengan jelas berapa lama mereka tidur. Qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm wa hadha mabniun ala dhannil qail wa ka'annahu waqa indam istibah fi tuli muddatihim falihada qalu rabbukum a'lamu bima labistum faruddul ilma ilal muhit ilmuhu bi kulli syai' jumlatan wa tafsilah wal Allah Ta'ala ba'da dzalika atlahum ala muddati lubthihim li'annahu ba'dahum yatasaalu bainahum wa akhbar annahum tasaalu wa takallamu bi mablaghi ma indahum wa sara akhiru amrihim al-istibah fala budda ayakuna qad akhbarahum yaqinan alimna dalika min hikmatihi fi ba'dihim wa annahu la yaf'alu dalika abatha wa min rahmatihi biman talaba ilmal haqiqah fil umur al-matlub ilmuha wa sa'a lidhalika ma amkanahu fa inna allaha yuwaddihu lahu dhalik wa bima dzakara fi ma ba'dahu min qawlihi wa kadzalika atarna alaihim liya'lamu anna wa'da allahi haqq wa anna as-sa'ata la riba fiha. Salah seorang dari mereka berkata, berapa lama kalian tidur di sini? Mereka menjawab, kita tidur di sini paling sehari atau setengah hari. Hal ini berdasarkan prasangka orang yang bertanya. Sepertinya mereka mengalami ketidakjelasan tentang berapa lama mereka tidur. Oleh sebab itulah mereka berkata, Rabb kalian yang lebih tahu berapa lama kalian tidur di sini. Mereka mengembalikan ilmu tentang masalah itu kepada Allah yang maha luas ilmunya, meliputi segala sesuatu secara global ataupun secara rinci. Nah, barangkali Allah Ta'ala setelah itu menampakkan kepada mereka berapa lama mereka tidur. Terbukti Allah membangunkan mereka supaya mereka bertanya satu sama lain. Dan Allah menghabarkan mereka benar-benar saling bertanya, saling berbicara dengan kapasitas ilmu yang ada pada mereka. Dan akhir dari kesimpulan mereka ialah mereka gak jelas berapa lamanya. Maka harus ada pihak yang menghabarkan secara yakin, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui hal itu dari hikmah Allah ketika membangunkan Ashabul Kahfi, bahwa Allah tidak melakukan hal itu secara sia-sia, dan termasuk rahmat Allah kepada orang yang menuntut ilmu sampai mengetahui hakikat dari perkara yang ingin diketahui ilmunya dan berusaha sedapat mungkin untuk mengetahuinya, maka Allah pasti akan memberi penjelasan tentang masalah itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan setelah itu dalam firman-Nya, demikianlah kami bikin mereka tahu bahwa janji Allah pasti benar dan hari kiamat tidak diragukan lagi, pasti terjadi. Falaula annahu hasala al-ilmu fi halihim lam yakunu dalilan ala ma dzakara. Thumma innahum lamma tasaalu bainahum wa jara minhum ma akhbara Allah bih arsalu ahadahum biwarikihim ay fid darahim allati kanat ma'ahum liyastariya lahum ta'aman ya'kulunahu
minal madinati allati kharaju minha wa amaruhu ay yatakhayyara min at-ta'ami asqahu ay atyabahu wa aladahu wa yatalattafa fi dhahabi wa shira'ihi wa iyabihi wa yakhtafiya fi dhalik wa yukhfi hal ikhwani wa la yusiranna bihim ahada wa dhakaru al-mahdur min ittila'i ghairihim alaihim wa duwarihim alaihim annahum baina amrain imma rajmu bil hijarah fayaqtulunahum asna'a qatlatin lihankihim alaihim wa ala dinihim wa imma ayuftinuhum an dinihim wa yarduhum fi millatihim wa fi hadhil hal la yuflihuna abada bal yusirun fi dinihim wa dunyahum wa ukhrahum wa qad dallat hatanil ayatani ala iddati fawaid. Baik. Seandainya diketahui tentang keadaan mereka, maka tidak bisa dipakai sebagai dalil atas apa yang Allah sebutkan. Kemudian ketika mereka saling bertanya satu sama lain, dan terjadi dari mereka apa yang Allah kabarkan, mereka mengutus salah seorang dari temannya dengan menggunakan uang kertas, yaitu uang dirham, yang mereka bawa agar membeli makanan untuk mereka makan di kota yang mana mereka kabur darinya. Mereka memerintahkan utusan itu untuk membeli makanan yang paling lezat, yang paling enak, dan hendaklah bersikap lemah lembut ketika pergi, ketika membeli makan, ketika kembali, dan menyamarkan urusan itu, menyamarkan keadaan teman-temannya, supaya tidak ada orang pun yang mengetahui keadaan mereka. Mereka mengingatkan sesuatu yang harus diwaspadai ketika ada yang tahu keadaan mereka, ketika ada yang mengetahui keberadaan Ashabul Kahfi. Karena mereka berada di antara dua perkara yang sulit. Ketangkap, akan dirajam dengan batu, dan mereka akan membunuh dengan pembunuhan yang paling keji. Karena menolak mereka, ya, dihankihim alaihim wa ala dinihim. Kemungkinan yang kedua, mereka akan memfitnah agama Ashabul Kahfi dan berusaha untuk memurtadkan kembali. Dalam keadaan seperti ini, Ashabul Kahfi tidak akan beruntung selamanya, akan rugi agama, dunianya dan akhiratnya. Nah, wa qad dalat hatanil ayatani ala iddas fawaid. Dua ayat ini menunjukkan beberapa faedah. Minha al-hasu 'alal ilmi wa 'alal mubahatsa fi liqaulillah ba'athahum bi ajli dzalik. Yang pertama, anjuran untuk menuntut ilmu, untuk membahas dan memerja ilmu, karena Allah Ta'ala membangunkan mereka dari tidurnya yang lama untuk urusan tersebut, untuk mengecek kebenaran, ya, dengan ilmu. Wa minha al-adab fi man istaba alaihi ilmu ayardahu ila alimi wa yaqifa inda haddih. Yang kedua, termasuk adab bagi orang yang masih belum jelas tentang ilmu sesuatu untuk mengembalikan kepada orang yang berilmu dan dia tetap berada di batas kemampuannya. Dia tidak ikut berkomentar, dikembalikan kepada yang berilmu. Wa minha sihhatul wikalah fil bai' atau wakalah fil bai' wasya' wa sihhatul syirka fi dzalik. Yang ketiga, sahnya mewakilkan kepada seseorang
dalam urusan jual beli dan juga dalam urusan kerjasama atau syirkah. Wa minha jawazu akli thayyibat wal mata'im alladzidah idza lam tahrus ila haddil israf al mahni anhu liqaulihi falyanzur ayu askatu ama falyatiku birizqi minhu. Wa khususan idza kal insan la yulaimu illa dalik wala ala hada umdatun katsir min al-mufassirin al-qailin bi anna haula'i aulad muluk liqaulihim amara bi asqal atimah allati jarat adatul aghniya al-kibar bitanawuliha. Yang keempat, boleh makan yang enak-enak, makanan yang lezat-lezat, yang penting tidak berlebihan, yang dilarang berdasarkan firman Allah Ta'ala. Maka lihatlah mana makanan yang paling lezat supaya dia bisa datang pada kalian dengan rezeki yang Allah berikan. Khususnya kalau orang itu memang terbiasa makan enak. Barangkali ini menjadi patokan kebanyakan ahli tafsir yang berpendapat bahwa Ashabul Kahfi itu adalah anak-anak keturunan raja. Karena mereka menyuruh temannya untuk beli makanan yang paling enak. Yang mana beli makanan yang enak merupakan kebiasaan orang kaya, orang besar, ya, yang biasa menikmatinya. Wa minha al-hathu ala taharruz wal istighfa wal bu'di an mawaqi'il fitan fid din wa istimalil kitman fi dzalik ala al-insan wa ala ikhwanihi fid din. Yang kelima, anjuran untuk bersembunyi dan menjauh dari tempat-tempat fitnah yang bisa merusak agama. Dan persembunyian itu hendaknya tetap dilakukan untuk keselamatan diri seseorang dan teman-temannya dalam rangka menjaga agama mereka. Wa minha syiddatu raghbati haula'il fitnah fid din wa firarihim min kulli fitnah fi dinihim wa tarkim awtanahu fillah. Yang keenam, Ashabul Kahfi merupakan pemuda yang sangat mencintai agamanya. Mereka lari dari setiap fitnah yang bisa merusak agama mereka sampai rela meninggalkan kampung halamannya karena Allah. Wa minha dzikru mastamalai asyar al madar wal mafasid ad-da'iya li bughdih wa tarkih wa an hadhi tariqah ya tariqatul mu'minin al-mutaqaddimin wal mutaakhirin liqaulihim wa la tuflihu idza abada. Dan ketujuh, menyebutkan apa yang akan didapatkan kalau melakukan kejelekan berupa madarat dan mafsadah, ya, yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah. Dan ini merupakan metode orang-orang yang beriman, baik yang lalu maupun yang akan datang. Berdasarkan ucapan mereka, kalian tidak akan beruntung selamanya kalau melakukan tindakan yang membahayakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita ambil faidahnya setelah adzan isya. Baik. Tafadhal. Baik, barakallahu fiha fawaid. Al-faidatul ula, butlanu ibadati ghairillah. Butlanu ibadati ghairillah.
li'adami wujudi dalilin aqliyin au naqliyin 'alaiha. Li'adami wujudi dalili aqliyin au naqliyin 'alaiha. Batilnya beribadah kepada selain Allah. Karena tidak ada dalil akal maupun dalil nakli yang membenarkannya. Wadzalika qauluhu laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mereka tidak akan mampu mendatangkan hujjah yang jelas atas tindakan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ats-tsaniyah. Asyirku dzulmun wa kadhibun ala Allah taala. Bal huwa a'dhabud dzulmi. Kesyirikan adalah bentuk kedoliman dan kedustaan atas nama Allah. Bahkan kesyirikan itu adalah kedoliman yang paling besar. Wadhalika qauluhu faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Wadhalika qauluhu ta'ala faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berani berbuat dusta atas nama Allah. Al-faidatu ats-tsalisah. Faedah yang ketiga. Masru'iyatul hijrah fi sabilillah. Disyariatkan hijrah dalam rangka berjuang di jalan Allah. Yakni orang-orang di negeri Ashabul Kahfi, mereka adalah orang-orang kafir musyrik yang jahat. Dalam keadaan Ashabul Kahfi minoritas, tidak diberi kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu disyariatkan hijrah, ya, untuk mempertahankan agama mereka dan dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ar-rabi'ah. Fadilatu al-iltija'i ila Allah ta'ala. Fadilatu al-iltija'i ila Allah ta'ala.
wa kifayatullahi man laja ilaihi. Wa kifayatullahi man laja'a ilaihi. Keutamaan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan mencukupi orang-orang yang berlindung kepadanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala fa'wu ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhajji' lakum min amrikum mirfaqa. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Nah, sorry. Al-faidatu al-khamisah. Nah, faedah yang kelima. Anna Allah Ta'ala hafidha ashabal kahfi wa qalbahum minal arbi bitaqlibi ajsamihim bitaqlibi ajsamihim wa minal adamiyina birru'bi. Anna Allah Ta'ala hafidha ashabal kahfi wa qalbahum minal arbi bitaqlibi ajsamihim wa minal adamiyina birru'bi. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ashabul kahfi dan anjing mereka dari tanah dengan cara membolak-balikan
tubuh mereka dan menjaga mereka dari gangguan manusia dengan ar-ru'bu, rasa takut bagi siapa saja yang dekat-dekat dengan gua Ashabul Kahfi. Sehingga enggak berani masuk. Taib al-faidatu as-sadisah. Kalian lihat dalam tafsir As-Sa'di. Al-hastu alal ilmi wa alal mubahathati fi liqaulillahi ba'athahum li ajli dhalik. Anjuran untuk menuntut ilmu. Anjuran untuk membahas atau memeraja'a ilmu, mengkaji ilmu. Karena itu merupakan tujuan Allah membangunkan Ashabul Kahfi. Tidur lama dibangunkan supaya mereka mengetahui ilmu tentang berapa lama mereka tidur untuk mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, merupakan isyarah agar kita semangat dalam menuntut ilmu agar bisa mengetahui hakikat kebenaran sesuatu, ya, dengan dalilnya, ya, dibahas, dikaji sampai benar-benar ketemu jawabannya, ya. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-safiyah. Al-adabu fi man istabaha alil ilmu ayyaruddahu ila alimihi wa ayyaqifa inda haddihi. Di antara adab yang baik orang-orang yang samar atas ilmu sesuatu hendaknya menanyakannya kepada orang yang mengilmuinya, ya. Enggak disimpulkan sendiri, tanyakan kepada yang berilmu. Dan dia tetap dalam batas dirinya, yakni tidak ikut berkomentar karena sampai di situ kemampuannya, ya. Jadi kalau sedang mempelajari ilmu kok dia nggak paham, dia nggak tahu jawabannya, nggak tahu dalilnya, nggak tahu duduk permasalahannya, berarti samar perkara itu baginya, ya. Termasuk adab ialah dia tanya kepada yang berilmu tentang masalah itu. Dia tetap berhenti pada batas kemampuannya, yakni tidak ikut menyimpulkan, tidak ikut ngarang-ngarang sendiri. Ya sudah, ya wallahu a'lam, tahu. Tanya ya berilmu. Masya Allah, kalau ini dilakukan, gak akan ada fitnah, ya. Gak akan ada kekacauan. Jadi orang-orang itu tahu batas kemampuan ilmunya. Gak tahu, wallahu a'lam. Tanya kepada yang tahu. Oh, begitu. Yang jadi kacau itu kalau gak berilmu tapi sok berilmu, ya. Nah, gak paham, dipaham-pahamkan. Gak paham, gak jelas, gak tahu dalilnya, nyimpulkan sendiri, ngomong sendiri tanpa ilmu. Ini bikin kacau.
Al-faidatu as-saminah. Sihhatul wakalah fil bai' wasyira'. Wa sihhatus syarka fi dzalik. Dalam jual beli itu boleh ada wakalah, itu perwakilan, ya. Itu mewakili pihak yang membeli, mewakili pihak yang menjual, itu enggak masalah. Wakil itu sama dengan pelaku jual beli tadi. Kalau kita sebagai pembeli, ya, nyuruh orang, orang yang kita suruh, berarti wakil kita, itu statusnya sama dengan kita sebagai pembeli. Orang yang jualan, kemudian nyuruh orang jaga tokonya, ya, untuk jualkan barangnya, itu sama dengan penjual. Statusnya, bisa, nggak masalah. Baik. Juga sah kerjasama dalam masalah itu. Nah, dalam jual beli, ya, kerjasama sah, ya. Masuk kalau ada perwakilannya juga sah. Nah, al-faidatu at-tasi'ah. Faedah yang ke-9. Jawazu akli thayyibat wal mata'im alladhiza wal mata'im alladhiza idza lam takharuj ila hadil israf al-manhi anhu. Boleh makan yang enak-enak, makan yang lezat-lezat. Yang penting tidak sampai berlebihan yang dilarang, ya. Nah, apalagi kalau dia memang kaya, punya uang, biasa makan enak, ya. Kalau makan yang gak enak langsung muntah. Ya. Gak apa-apa, yang penting tidak berlebihan. Biasa makan sate, dikasih tempe, muntah. Biasa makan mewah, dikasih makan ala kadarnya, nggak masuk. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang yang makan enak, makan lezat, dalam keadaan itu mampu beli, nggak utang sana utang sini, ya. Nah, nggak memaksakan diri, ya kan? Boleh-boleh saja. Karena dalam ayat ini ternyata menurut para ulama ahli tafsir, Ashabul Kahfi ini adalah anak-anak bangsawan, ya. Buktinya ketika nyuruh temannya, kamu tolong ya ke kota beli makanan yang paling enak, yang paling lezat. Oh gitu, ya. Nah, bukan yang murah, ya. Ada bertanya, bukan, tapi paling enak, paling lezat. Ya. Nah, falyandur ayu askato aman. Askato aman, ya, seperti yang dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di tadi. Masya Allah. Atyabahu wa aladdahu. Yang paling enak, yang paling lezat. Jadi gak apa-apa. Kalau kalian punya duit, ya, atau petugas yang keluar titip, silakan. Titip, ya. Tolong belikan makanan yang paling enak, paling lezat di Sidayu. Nah. Mahal, gak apa-apa. 1 porsi 100.000, gak apa-apa. Saya 4 porsi. Nah. 1 untuk saya, 1 teman saya, 1-nya lagi untuk Ustaz. Satunya lagi, nah, terserah Ustaz untuk siapa. Nah.
supaya usah tahu makanan yang paling enak itu apa ya. Nah, nggak masalah kalau punya uang ya, yang penting tidak apa ini israf. Paham ya? Nah, israf itu uang sakumu cuma 500.000, kemudian sehari engkau habiskan, habis itu gigit jari. Beli makan 500.000, padahal untuk sebulan dipakai untuk sehari, itu namanya israf. Ya, nah, berlebihan berarti. Makanya tergantung ya masing-masing. Kalau kantongnya tebel, nah, kalau kantongnya tipis, ya harus disesuaikan dengan kemampuan ya. Nah, barakallahu. Titip, tempe penyet, itu saja. Ya, nah. Ya, nah, barakallahu. Beda, harganya beda. Tempe penyet sama iga penyet. Beda ya. Nah, soto tahu sama soto daging beda. Nah, tergantung konsepnya ya. Nah, enggak masalah. Yang penting tidak berlebihan. Baik, al-faidatu al-asyirah. Al-hasu ala taharruzi wal istighfa wal budi an mawaqi'il fitan fid din wa istimalil khidman fi dzalik ala al-insan wal ikhwani fid din. Anjuran untuk bisa menjaga diri, menjauhi tempat-tempat fitnah yang bisa merusak agama, dan menggunakan kerahasiaan itu untuk keselamatan diri seseorang dan teman-temannya agar aman agamanya. Ya. Jadi kalau kondisinya sudah benar-benar parah, agama bisa rusak kalau kita bersama dengan masyarakat misalkan ya, maka harus menjauhi tempat-tempat itu. Istilahnya uzlah ya, untuk menyelamatkan agama kita. Nah, gak usah pakai woro-woro keberadaan kita dan teman kita. Yang penting aman ya. Nah, terus sebabnya kalian harus bersyukur di pondok ya. Nah, kalau keluar dibatasi, keluar harus izin ya. Nah, karena kalau bebas keluar tanpa batas, khawatir merusak niatan kalian untuk mondok, merusak akhlak dan agama kalian. Naudzubillah min dzalik. Al-faidah al-hadiyah asrah. Faedah yang ke-11. Siddatu raghbati haula'il fityah fid din. Wa firarihim min kulli fitnah fi dinihim. Wa tarkihim awtanahum fillah. Para pemuda Ashabul Kahfi, mereka sangat mencintai agamanya. Mereka rela lari dari setiap fitnah untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka rela meninggalkan kampung halaman karena Allah untuk menyelamatkan agama mereka. Nah, ini sikap yang harus kita tempuh di saat keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat tidak mempengaruhi mereka, malah kita yang terpengaruh. Kita jadi rusak. Nah, ya. Maka dalam posisi seperti itu kita harus lebih menyelamatkan
agama kita daripada rumah kita. Nah, rumahnya dijual saja, pindah ke tempat yang aman. Seperti itu bahasanya ya. Kalau yang ini malah nggak dijual, tinggal gitu saja rumahnya ya. Nah, kenapa? Kalau pakai dijual, nanti sering kontak, komunikasi, maka bocor tempat persembunyiannya. Akibatnya, wah bahaya. Ketangkap, akan dirajam sampai mati. Atau dipaksa kembali ke ajaran yang lama, yaitu kekafiran dan kemusyrikan. Nah, sehingga mereka rela meninggalkan kampung halaman karena Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu atsaniyatu asrah. Faedah yang ke-12. Dzikru mastamal alaihi syar' minal madar wal mafasid ad-da'iya li bughdihi. Wa tarkuhu. Wa an hadhihi tariqah hiya tariqatul mu'minin al-mutaqaddimin wal mutaakhirin biqaulihim walan tuflihu idzan abada. Kejelekan itu, kejahatan itu ya, atau menyebutkan dampak dari kejahatan berupa madarat dan mafsadah yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah. Meninggalkan kejelekan tadi. Dan ini merupakan cara yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman, baik yang dulu maupun sekarang. Berdasarkan ucapan mereka, kalian tidak akan beruntung selamanya kalau ketangkap. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz, apakah Ashabul Kahfi ketika bangun dari tidurnya wajahnya tidak berubah menjadi tua? Tidak. Masih muda seperti semula. Tidak menjadi kakek tua yang umurnya 309 tahun lebih. Tidak, ya. Kalau langsung tua, ya langsung jelas. Oh, berarti kita sudah lama. Ratusan tahun di sini. Kamu sudah ompong. Kamu sudah berban semua. Ribut. Nah, ya sudah itu enggak menunjukkan kekuasaan Allah. Ya. Nah, tetap muda itu. Makanya tanda kekuasaan Allah sebelah situ. Tidurnya lama, gak rusak fisiknya, matanya melek terus, ya kan? Dikiranya orang melek, gak tidur, ya kan? Fisiknya tetap muda. Tubuh bagian mana yang najis pada anjing? Nah, itu liurnya, mulutnya, ya. Ini pendapat jumhur fuqaha. Adapun sebagian fuqaha yang lain mengatakan bahwa nggak ada yang najis ya pada tubuh anjing itu. Adapun kalau kotoran ya jelas. Kotoran binatang yang haram dimakan itu najis ya. Nah, adapun perintah untuk mencuci bejana yang dijilat anjing 7 kali, yang pertama dengan tanah itu ta'abudiyah gitu, ya. Ya karena ada urusan ta'abudiyah murni karena ibadah ya. Jadi bukan karena najisnya. Tapi kalau menurut jumhur fuqaha justru itu menunjukkan apa ini? Kenajisannya. Sampai itu suruh cuci 7 kali. Yang pertama dengan apa ini? Tanah. Itu menunjukkan najisnya mughalladah. Najis yang berat, parah. Berapa lama Ashabul Kahfi hidup setelah mereka bangun dari tidur selama 309 tahun? Wallahu ta'ala al-biswab. Tidak ada penjelasan. Ya. Nah, apakah setelah itu langsung mati lagi semua? Ataukah masih lama hidup?
Ya, wallahu taala alam bisawab. Tidak ada penjelasan tentang masalah itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jazakallahu khair atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.